Halo, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini adalah panduan untuk melakukan ekspor dan juga impor database MySQL di localhost. Di sini kita menggunakan web server SAM untuk melakukan impor dan juga ekspor. Pada video sebelumnya mengenai database ini sudah saya bahas di video yang awal-awal untuk melakukan impor dan ekspor juga, tetapi itu di satu database. Prakteknya dengan database yang ukuran kecil. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan impor dan ekspor dengan database yang berukuran besar dan juga sekaligus. Jadi maksudnya di sini di database yang banyak, lebih dari satu database. Ini adalah kendala yang sering terjadi saat kita melakukan impor dan ekspor database secara sekaligus ke komputer yang lain. Sering terjadi error. Nah, berikut ini adalah tampilan errornya, kurang lebih seperti ini ya, karena file yang diunggah itu terlalu besar. Jadi ada yang harus kita atur nantinya saat kita melakukan import di komputer lain. Nah, sebelum kita melakukan import, kita harus mengekspornya terlebih dahulu dari localhost. Langsung saja kita mulai. Di sini teman-teman buka localhostnya. Saya akan coba mengekspor beberapa database, bukan hanya satu database saja. Kita klik ekspor, setelah itu pilih custom dan pilih database yang ingin diekspor sekaligus. Jadi nantinya anggap saja yang ini ya, 7 database ini akan menjadi satu file, yaitu file SQL. Nantinya saat kita import ke komputer lain, maka akan tetap menjadi 7 database saat sudah tersimpan di komputer lain. Nah, di sini kita melakukan ekspornya. Kita tandai dulu databasenya, setelah itu kita ekspor, maka akan menjadi satu file database. Oke, hal yang perlu diperhatikan di sini, jika teman-teman ingin melakukan ekspor keseluruhan database yang ada beberapa database yang tidak boleh diekspor, yaitu database asli dari localhost. Namanya di sini phpMyAdmin. Nah, yang ini tidak boleh diekspor ke komputer lain, karena di komputer lain yang menggunakan web server SAM juga sudah terdapat database ini. Nantinya akan bentrok dan importnya bisa error. Oke, kita langsung saja mulai. Di sini saya akan coba ekspor seluruh database yang terdapat di localhost komputer ini. Oke, selanjutnya pilih database yang ingin diekspor. Di sini saya akan mencoba mengekspor seluruhnya. Jadi seluruh database di komputer ini akan saya ekspor di komputer lain nantinya. Caranya klik pada database, lalu pilih select all. Di sini terdapat aturan di mana kita tidak boleh mengekspor database phpMyAdmin karena sudah ada ataupun sudah terdapat di database komputer lain yang juga menggunakan SAM. Jadi tidak kita pilih phpMyAdmin, ini dia. Tidak kita tandai, selebihnya kita tandai. Setelah itu klik go pada bagian paling bawah dan kita tunggu proses downloadnya. Ini memakan waktu cukup lama karena ada banyak database yang ingin saya ekspor. Nantinya seluruh database ini akan menjadi satu file SQL. Kita tunggu saja proses download. Oke, sudah selesai. Di sini nama filenya dengan format SQL. Saya akan cek ukurannya berapa. Ukurannya 8 MB. Nah, telah menjadi satu file SQL ya. Jadi kita tinggal import saja di komputer lain. Tetapi sebelum kita import di komputer lain, kita harus melakukan pengaturan Apache dan juga MySQL-nya. Kita akan lakukan itu di komputer yang menerima database ini nantinya. Jadi di komputer ini hanya melakukan ekspor dan hasilnya adalah sebuah database yang berformat SQL telah menjadi satu. Oke, saya akan berlanjut ke komputer yang lain ya. Kita akan lakukan import dan melakukan settingan Apache dan juga MySQL-nya. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah di komputer yang satu lagi untuk melakukan import ya.
kita akan coba langsung praktekkan biar tutorial ini nggak setengah-setengah gitu ya. Di sini kita buka SAM di komputer untuk melakukan import. Kita klik import di sini. Setelah itu kita pilih file SQL database yang sudah kita ekspor sebelumnya dari komputer yang satu lagi. Saya akan pilih di sini. Nah, ini dia. Ini databasenya. Kita klik open dan kirim. Nah, ini yang saya maksud tadi di komputer yang satu lagi. Terdapat notifikasi error di sini ya. Kemungkinan karena tidak ada berkas yang diambil atau ukuran berkas melebihi jumlah maksimum. Jadi disinilah yang sering terjadi, masalah yang sering terjadi pada teman-teman semua mungkin karena file database yang kita import itu ukurannya cukup besar ya. Cukup besar dan pengaturan di web servernya belum kita atur. Jadi kita harus mengatur pengaturan Apache terlebih dahulu. Yang pertama pengaturan memory limit. Jadi kita buka Apache-nya di SAM. Di sini terdapat config di bagian Apache ya, di modul terdapat Apache, lalu terdapat config di bagian kanannya. Diklik, lalu setelah itu pilih php.ini. Oke, di sini teman-teman Ctrl F aja untuk mencarinya. Kita ketik memory ya, memory limit, memory underscore limit. Batasan memori untuk penggunaan ini 128. Nah, jika database teman-teman yang ukurannya lebih dari ini bisa mengaturnya ya. Saya akan atur aja yang lebih tinggi 512 MB. Setelah itu kita mengatur maksimal ukuran file database yang ingin kita import. Kita atur jumlah maksimalnya berapa. Kita bisa cari di kolom pencarian, Ctrl F, kita masukkan upload max file size. Jadi kita ketik aja di sini upload max file size. Lalu kita cari. Nah, di sini 2 MB ya. Pengaturan di laptop saya yang ini 2 MB. Sedangkan yang kita import ini ukurannya 7 MB. Jadi tidak bisa ya. Pengaturan ini tergantung pada teman-teman ingin membuatnya berapa maksimal uploadnya. Upload file database-nya ya. Saya buat 512 MB. Nah, setelah kita mengatur maksimal ukuran file database yang ingin diimpor, kita mengatur maksimal eksekusi. Jadi nantinya setelah kita import, kita klik go, kita menunggu waktunya ya, waktu selesai diimpor. Nah, berapa maksimal waktu yang harus kita tunggu itu kita atur juga di sini. Jadi kita buat make execution time. Kita cari make execution time. Nanti akan saya sertakan nama-nama variabel yang perlu kita atur. Make execution time. Nggak ketemu ya. Mungkin di atas. Nah, di sini 120. Ini 120 detik ya. Jadi 2 menit. Jadi maksimal kita harus menunggu 2 menit untuk file yang berukuran 7 MB. Sepertinya ini tidak cukup ya. Kita buat saja 0. Jadi kalau kita buat 0, maka ini akan mematikan waktu limit upload ya. Proses akan berhasil dan berhenti sampai semuanya sukses diimport nantinya. Itu maksudnya ya. Nah, setelah kita mengatur 3 hal itu, kita simpan php.ini. Oke, setelah disimpan, kita mengatur pengaturan MySQL-nya. Kita pilih pada modul MySQL, klik config. Setelah itu pilih my ini.
Nah, di bagian ini kita mengatur maksimal ukuran paket yang kita kirim dalam sebuah skrip pemrograman. Ini bertujuan nantinya jika teman-teman mengimpor juga programnya ya. Jadi bukan hanya mengimpor database, tetapi juga mengimpor program. Nah, di sini kita mengatur maksimal jumlah yang sanggup untuk diterima oleh web server SAM. Kita atur di sini juga. Di sini kita masukkan pencarian make allow paket. Make allow paket. Make allow paket nggak ada ya. Make allow it. Nah, ada. Ini 1 MB. Nah, jika script web teman-teman berkurang 1 MB, maka dia masih sanggup. Tetapi jika script webnya lebih dari 1 MB, server ini tidak akan sanggup. Jadi kita atur juga di sini. Kita buat, saya akan tes dengan jumlah ataupun ukuran yang sama dengan yang tadi 512 MB. Nah, setelah kita mengatur pengaturan MySQL ini, kita simpan dan kita lakukan restart pada SAM-nya ya. Oke, jadi ada 4 hal yang kita lakukan pengaturan. Pada file config php.ini kita mengatur maksimal ukuran memori pada script. Setelah itu kita mengatur maksimal ukuran file database dan maksimal waktu limit. Lalu setelah itu kita mengatur pengaturan ukuran database MySQL pada scriptnya. Setelah 4 hal tersebut, kita bisa stop dulu Apache-nya. MySQL-nya juga kita stop dulu. Setelah itu kita ulangi lagi start. Oke, sudah berhasil di start. Selanjutnya kita melakukan import. Nah, di sini ditampilkan ya. Ditampilkan batas ukuran 128 MB. Padahal saya buat tadi 512 ya. Batas ukuran 128 ya. Kita cek lagi 128. Kita cari aja 128 ya. 128M. Oke, masih ada postmark. Tersimpan di postmark size. Jadi kita atur ini jadi 512. Jadi ada beberapa 5 variabel ya. Jadi totalnya sudah 5 variabel yang kita atur. Oke, setelah itu kita keluar dan kita cek di bagian MySQL-nya. My.ini kita cari 128, ada nggak ya? Oke, nggak ada 128. Oke, kita ulangi, restart Apache-nya. Jadi ada 5 variabel yang kita atur agar database kita yang besar tadi, yang banyak tadi, yang telah menjadi satu file SQL bisa kita import dengan mudah. Oke, kita coba lagi. Kita import. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi 512. Jadi batas ukuran maksimumnya kita bisa import ukuran database-nya sebesar 512 MB. Masalah untuk import database yang berukuran tinggi ini sering terjadi ya. Oke, prosesnya cukup lama ya, memakan waktu sekitar 5 menit. Di sini sudah terdapat database yang saya ekspor dari komputer yang satu ke komputer yang ini. Nah, di sini terdapat total berapa database ini ya? Sekitar 57 database. Karena di sini juga terdapat database dari PHP MyAdmin-nya sendiri yang tidak kita import. Seperti informasi skema, MySQL, performance, dan juga PHP MyAdmin. Ini tidak kita import tadi ya. Oke, sekian panduan kali ini, semoga ada manfaatnya. Semoga bisa bertemu lagi di video selanjutnya mengenai panduan-panduan database, pemrograman, dan juga script-script web ya.
Sampai jumpa lagi dan terima kasih.